Saya berharap di hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan kemudian kita masih tetap semangat untuk menyampaikan bagaimana perkembangan upaya pengendalian COVID-19 di Kabupaten Mimika. Pada hari ini perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan pers bahwa hari ini tanggal 6 bulan April kami menemukan status pasien dalam pengawasan yang baru itu berjumlah 5 orang, sehingga total sampai hari ini jumlah PDP di hari ke-17 ini berjumlah 51 orang. Kemudian status orang dalam pemantauan itu terjadi penambahan 9 orang, sehingga totalnya adalah 69 orang. Sementara orang tanpa gejala itu penambahan 39 orang, sehingga berjumlah 124. Teman-teman sekalian, perlu juga kami sampaikan bahwa pada hari ini salah satu pasien dalam pengawasan itu meninggal dunia pada siang hari tadi, dan pasien tersebut sudah dimakamkan, ditangani langsung oleh tim gugus tugas COVID-19. Kami atas nama pemerintah daerah dan juga tim gugus tugas pengendalian COVID-19, kami menyampaikan turut berduka cita yang dalam atas kejadian meninggalnya salah satu pasien yang sedang dirawat. Tentu doa dan harapan kami semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, dan juga almarhum yang berinisial LB yang tadi dinyatakan meninggal dunia ini diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Teman-teman pers sekalian, tentu saja kalau kita lihat bahwa sampai malam hari ini ada 124 orang tanpa gejala dan juga berjumlah 69 orang dengan status sebagai orang dalam pemantauan. Ini menjadi sinyalemen buat kita. Yang pertama, pada hari ke-17 ini kurva peningkatan kasus PDP, ODP maupun OTG ini mulai naik. Dan sebenarnya kenaikan ini dimulai sejak tanggal 2 April lalu. Dan apakah fenomena ini untuk masyarakat? Secara epidemiologi, kita tahu bahwa membongkar gunung es ini menjadi penting. Jadi kalau kurva yang flat itu menunjukkan bahwa pencarian kasus, kemudian tracing kontak itu sebenarnya tidak sedang berjalan. Tetapi dengan tracing kontak, penemuan kasus, kemudian ada upaya isolasi yang dilakukan oleh teman-teman di rumah sakit, rumah-rumah sakit yang ada di Kabupaten Mimika, ini menunjukkan ada fenomena gunung es ini sedang dikerjakan bagaimana untuk melihat kasus-kasus yang tersembunyi atau hidden case. Saya pikir dengan jumlah orang dalam pemantauan dan OTG yang semakin banyak, ini menjadi sinyal kepada masyarakat untuk tetap tidak keluar dari rumah. Dan kami pikir bahwa upaya pemerintah, keseriusan pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya, tadi pagi hingga siang Pak Bupati dan juga Pak Sekda melakukan pertemuan dengan para pimpinan OPD untuk melakukan evaluasi terhadap bagaimana peran masing-masing OPD yang terlibat dalam gugus tugas untuk menyikapi kondisi hari ini dengan kemarin setelah dinyatakan ada 5 kasus yang positif oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Oleh karena itu, kami perlu sampaikan di sini bahwa pemerintah tetap sampai hari ini masih serius dan memprioritaskan perlindungan kepada masyarakat yang masih sehat, dan juga untuk
mereka yang sudah ditetapkan dalam status ODP maupun PDP untuk tetap menjadi perhatian terutama dari keluarga dekat untuk bisa dipantau secara bersama-sama. Salah satu harapan dari Pak Bupati adalah bagaimana peran ketua-ketua RT untuk bisa mengambil bagian dalam melakukan pengawasan keluar masuknya orang di suatu wilayah. Dan begitu pula secara hierarki RW pun harus bisa mengambil peran ini. Teman-teman pers, pada hari ini kami masih menunggu hasil dari 12 orang yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit. Hari ini rumah sakit umum daerah mengirim 5 sampel ke Jayapura untuk diperiksa. Nah, kami pada kesempatan ini perlu menyampaikan bahwa dari pasien yang dirawat, 2 orang sudah meninggal. Yang tadi baru meninggal dengan inisial LB itu juga sebenarnya sampelnya sudah dirujuk atau dikirim ke Jayapura untuk diperiksa, dan nanti kami akan menyampaikan juga bagaimana hasil pemeriksaannya kepada masyarakat melalui tim pers. Pada kesempatan ini kami perlu menyampaikan bahwa secara keseluruhan dari kasus COVID-19 ini di Timika, ini kami coba menetapkan ada 3 wilayah yang mana menjadi pusat maupun yang sebaran daripada kasus COVID-19. Yang pertama adalah distrik Kuala Kencana, itu 1 kasus, kemudian 1 kasus COVID-19 yang positif, dan 7 yaitu di distrik Mimika Baru. Sementara di hari ini tracing kontak lebih kurang kami melakukan tracing kontak dari 5 kasus yang sudah dilaporkan positif kemarin, itu berjumlah ada 35 tracing kontak, dan hampir sebagian besar mereka yang positif ini sudah dilakukan tracing pada hari Jumat dan Sabtu. Itu yang beberapa hal yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman pers. Saya pikir kalau ada pertanyaan nanti akan jauh lebih baik penjelasan dan perkembangan informasi yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan pers. Ya, ini ada pertanyaan Pak mengenai yang meninggal di mana dan jam berapa Pak? Ya, Yang tadi meninggal. Kami mendapat informasi meninggal lebih kurang pada sekitar tadi siang. Kami menerima informasi dari pihak RSUD Mimika, pasien yang berinisial LB, lebih kurang sebentar saya cek dulu. Ya, siang tadi kalau saya tidak salah ingat, kira-kira pukul 13 lewat sekitar 30 menit. Jadi 13.30 siang tadi di RSUD Mimika. Kira-kira pada jam segitu. Dan tim gugus tugas langsung tim gugus tugas langsung mengambil alih untuk pemakaman di SP1, dan tadi sudah dilakukan oleh tim gugus tugas, termasuk yang terlibat di sana selain dari BPBD tetapi dari Dinas Sosial juga, dan langsung dipantau oleh asisten 3 Sekda Mimika, asisten bidang administrasi umum.
dan juga tim desinfektan itu dari PSC 119. Saya pikir itu. Ya Pak, jadi untuk yang hari ini meninggal sebetulnya hasil sampelnya belum keluar ya Pak? Hasil pemeriksaannya baru dirujuk tadi pagi dan sepertinya besok akan disampaikan. Tetapi prosedurnya sudah menggunakan protap positif? Ya, menggunakan protokol WHO untuk pemulasaran jenazah. Oke, boleh tahu Pak dimakamkan di mana Pak? Di pemakaman TPU SP 1